sebagian dari kewajiban-kewajiban ini, malahan sebagian besar dari kewajiban yang bersangkut paut dengan perbuatan hati ini. Amun dihitung-hitung, banyak perbuatan hati yang wajib daripada perbuatan zahir. Sementara itu Anda sibuk melakukan salat sunat dan puasa sunat yang akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Padahal lebih penting menuntut ilmu kayak apa tawakalan itu daripada puasa sunat, daripada sembahyang sunat, karena itu yang wajib tadi. Boleh jadi Anda terus-menerus berbuat maksiat yang menyebabkan Anda masuk neraka, atau Anda meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan seperti makan, minum, atau tidur yang dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga Anda tidak memperoleh apa-apa. Lebih salah lagi jika Anda selalu menyimpangkan angan-angan mengenai urusan dunia tanpa mengingat akhirat. Padahal semacam ini adalah maksiat yang murni. Kita kepingin lawas hidup dalam dunia untuk mengumpulkan dan menikmati dunia. Itu maksiat murni. Namun Anda menganggapnya sebagai niat baik lantaran Anda bodoh. Dikira itu baik. Tidak mengerti perbedaan antara menyimpangnya angan-angan dengan niat melakukan kebaikan. Dikiranya sama lawan niat melakukan kebaikan. Serta tidak mengetahui bercampurnya dua hal tersebut di dalam satu keadaan. Mungkin saja Anda mengeluh dan membenci ketentuan qada takdir Allah, lalu Anda menganggapnya sebagai merendah diri kepada Allah. Kalau kamu membedakan mana antara keluh kasah lawan tadarruh, sehingga kalau kasah dianggapnya tadarruh kepada Allah. Nah, kadang-kadang Anda riya benar-benar, tetapi Anda mengira telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap bahwa kita ini memuji Allah, padahal riya sebujurnya. Atau sebagai ajakan kepada masyarakat berbuat baik, lalu Anda menghitung-hitung pahala dari Allah terhadap perbuatan maksiat riya ini. Kita mengajak kepada masyarakat untuk berbuat baik, lalu kita menyebutkan kebaikan kita ini. Nah, kita mengira itu kebaikan, padahal itu riya. Nang boleh menampaikan kebaikan-kebaikan diri itu kepada orang adalah orang yang diikuti, orang yang jadi panutan, orang yang jadi muktada, yang diikuti. Nah, sidin itu boleh berkisah, aku dulu membaca Yasin itu 40 kali sekali duduk, sidin, supaya orang menuruti. Amun seorang jadi ikutan orang kada, jadi perhatian orang kada, berkisah segenang apa? Orang kada masih juga. Nah, jadi boleh berkisah kita berbuat baik dahulu-dahulu kalau kita ini jadi contoh teladan orang. Amun kita kada jadi guru, kada jadi teladan, kada boleh berkisah kebaikan-kebaikan itu segenang apa? Nah, dikira-kira itu kebaikan pada ria. Anda memperkirakan ganjaran besar di tempat siksa Allah. Dikira dapat pahala, padahal kada. Jadi Anda berada dalam jaringan tipu daya syaitan yang sangat besar dan kelingahan yang teramat buruk. Demi Allah, hal ini merupakan bencana yang sangat jelek bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Sembahyang contohnya. Sembahyang ini bisa diterima Allah bukan hanya kita tahu syarat rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Bukan hanya itu,
Soalnya sembahyang syaratnya cukup, rukunnya pas, pembatalnya dihindarinya, sembahyang lainnya diterima Tuhan lah kada tentu, karena Tuhan masih memandang dulu hatinya kayak apa dalam sembahyang itu. Nah, jadi perbuatan hati ini sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal. Selain apa yang tersebut di atas, sesungguhnya amal-amal lahiriah itu ada hubungannya dengan amal-amal yang samar, amal hati. Amal-amal hati ini bisa membaguskan amal zahir dan dapat pula merusakkannya. Amal hati itu seperti ikhlas, riya, ujub, itu amal hati, mengingat anugerah Allah dan sebagainya. Barang siapa tidak mengetahui amal-amal batin dan sebab-sebab berpengaruhnya pada ibadah lahiriah serta cara-cara memelihara amal zahir dari amal batin yang jelek, maka amal zahir orang tersebut tentu tidak dapat selamat dari kerusakan. Akibatnya ia kehilangan amal zahir dan sekaligus amal batin. Yang tinggal pada dirinya tidak ada kecuali celaka dan kepayahan. Ini merupakan kerugian yang nyata. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai sifat ilmu. Ujar Nabi, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Artinya, sesungguhnya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada salat orang yang bodoh. Artinya sembahyang cumanya kada tahu perbuatan hatinya macam apa mestinya waktu sembahyang itu. Bujur aja dilihat rukunnya bujur, syaratnya bujur, gerak-geriknya bujur, tapi nya kada mengaji tentang bagaimana meletakkan, mengatur hati waktu sembahyang itu. Ini kadang menuntut itu. Nah, tak baik guringnya orang alim pada sembahyangnya orang itu. Sesungguhnya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada salat orang yang bodoh, karena orang yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusakkan amalnya daripada membaguskannya. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Guringnya orang alim lebih abdal daripada beribadahnya orang jahil. Orang alim guring berpahala. Kenapa? Ini niatnya baik. Nah, guring dulu nah. Soalnya aku jam anu hendak belajar, jam anu hendak ini, jam anu hendak beribadah. Guring dulu nya. Nah, guring ibadah. Orang jahil beribadah tapi niatnya kada bagus. Kenapa kada bagusnya? Kada tahu. Nah, jadi guringnya orang berilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Puasa itu amal zahir. Kayak apa supaya puasa diterima Allah? Laksanakan syaratnya, rukun puasa, jauhi pembatalnya. Terima Allah belum tentu. Karena ada lagi syarat-syarat hati macam apa waktunya melaksanakan puasa itu. Nah, jadi kewajiban-kewajiban hati ini sama kewajibannya dengan yang zahir tadi. Masih tentang ilmu, beliau Rasulullah juga bersabda, innahu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Artinya orang itu apabila beruntung selalu diberi ilham berupa ilmu, sedangkan orang yang celaka selalu terhalang dari ilmu. Artinya apa? Ilmu itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang su'ada. Orang-orang celaka tertegah dari ilmu. Kada kaubar menuntut ilmu. Sanono hendak menuntut ilmu nang mengajari kadada. Nah, itu orang-orang celaka. Kan di parut ibu, di rahim ibu kita kan ditulis Sa'id beruntung atau syaqiyun celaka. Itu kada tahu, hanya Allah dan malaikat yang tukang tulis yang tahu.
tentang keadaan kita nih dalam rahim ibu, dicatat sudah ditentukan kita ini sa'id atau termasuk askia. Nah, tandanya orang itu sa'id di dalam rahim ibu, tandanya dia diberi ilham ilmu oleh Allah, gemar menuntut ilmu, dimudahkan jalan-jalan ilmu. Ini orang sa'id tandanya. Kalau orang ini selalu kesulitan dalam urusan ilmu, nah ini tandanya orang celaka. Sebab wayuh ramuhul askia, ditegah ilmu itu kepada orang yang ditetapkan sebagai syaqiyun.